Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 Pancasila dan Sosial ingin mewawancarai salah satu narasumber dosen di Universitas Indonesia, yaitu dengan Bapak Bastian Zulieno. Beliau ini adalah dosen yang mengabdi pada Fakultas Ilmu dan Budaya. Baik, Bapak, kita di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kabar atau berita salah satu mahasiswi dari Universitas Indonesia yang menjadi juru parkir untuk membantu ekonomi keluarganya Bapak. Seperti itu. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Mungkin Untuk yang pertama, kita membahas mengenai pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri hingga mendapatkan pendidikan. Nah, menurut Bapak itu, apakah pasal tersebut udah terimplementasi yang baik atau secara maksimal di dalam dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah? Terima kasih saudara-saudara dari Politeknik Negeri Jakarta atas kedatangannya ke FIB terkait dengan pertama berita dari salah satu mahasiswa FMIP, lalu pertanyaan yang dikaitkan dengan berita tersebut dengan pasal 28 bahwasanya pendidikan itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Apakah implementasinya sudah berjalan ideal ya? Pertanyaannya mungkin itu. Pasal itu tentunya mengikat ya. Artinya bagaimana implementasinya? Nah, sekarang implementasinya apakah sudah atau mencakup seluruh rakyat Indonesia bahwasanya untuk mengemban atau mencari pendidikan yang layak. Nah, kalau pertanyaannya sudah ideal atau sudah implementasi, karena kita masih menyaksikan sendiri atau sering kita lihat di sekeliling kita ya, masih ada warga negara Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, pemerintah itu melalui kementerian sampai bawah pemerintah daerah itu selalu ada dinas pendidikan paling tidak di jajaran di pemerintah daerah itu yang mengatur tentang hal itu. Nah, kalau mengimplementasikan pasalnya itu dengan adanya dinas-dinas pendidikan sudah ya, artinya sudah, dan pasal tersebut berarti implementatif ya. Artinya sudah dilaksanakan pasal itu. Nah, jadi pasal-pasal itu sebenarnya terimplementasi melalui program pemerintah. Terimplementasi pasal-pasalnya, termasuk pasal 28. Nah, tetapi ya implementasinya itu ya kadang masalahnya kenapa masih ada? Nah, masih ada anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Pengimplementasiannya itu udah ada melalui beberapa wadah-wadah di pemerintahan, namun untuk menjangkau masyarakat yang terpencil itu belum sepenuhnya terlaksanakan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu sejauh mana sih pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 tadi melindungi hak pendidik bagi masyarakat yang kurang mampu? Kalau kita perhatikan kata per kata dari pasal tersebut, sebenarnya itu berlaku umum ya. Umum maksudnya seluruh warga negara Indonesia. Ya, pasal itu
itu dia kan hanya instrumen ya. Ya. Tapi makna dari kata per katanya mencakup seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau sejauh mana ya dia sudah mencakup, ya maksudnya sudah mencakup seluruh rakyat Indonesia, artinya harusnya berdampak pada siapapun warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sejauh mana ya pemerintah mengimplementasikan pasal tersebut ya, karena itu dari yang pertanyaan pertama. Nah, sejauh mana itu, nah, akhirnya ada evaluasi, di situ ada evaluasi, ada kritik dari masyarakat yang harusnya tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena ekonomi ya. Tapi kok masih ada, nah itu kan harusnya yang jadi evaluasi. Lalu menurut Bapak sendiri, bagaimana Bapak peran pemerintah atau negara ini menjamin hak setiap warga negara atau masyarakat Indonesia ini memperoleh pendidikan yang layak di kalangan mahasiswa ini sendiri, Bapak? Di UI sendiri misalnya, di kampus kita sendiri ya, bisa menyaksikan bahwasanya secara ekonomi mahasiswa itu latar belakang ekonominya berbeda-beda ya. Betul. Nah, tetapi semangat atau bahwasanya yang ekonominya di bawah rata-rata, kemudian dia putus dikarenakan tidak mampu membayar UKT atau biaya semester. Nah, ini yang kita harapkan tidak ada lagi. Kembali ke pasal tadi, bahwa hak semua orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya pemerintah atau UI sendiri harus memberikan solusi. Jangan sampai ada yang putus kuliah ya dikarenakan tidak mampu. Dan bagian kemahasiswaan ya, selalu ada atau memberikan solusi untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kesulitan untuk membayar UKT ya. Artinya tidak ada alasan lagi nanti bagi kita untuk membiarkan ya, mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi harus putus kuliahnya dikarenakan ketidakmampuannya itu. Berarti peranan pemerintah itu sendiri apakah melakukan subsidi pada kampus UI ini sendiri, atau bagaimana Bapak untuk solusi yang bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT itu, Bapak? Ya, di UI misalnya kita ada juga istilah UKT berkeadilan ya. Jadi itu istilahnya membayar UKT berdasarkan kemampuan orang tua. Ya. Nah, yang dimaksud dengan berkeadilan itu adalah yang mampu akhirnya mereka juga bisa membayar tidak sama jumlahnya dengan orang yang tidak mampu. Jadi masing-masing bisa kuliah walaupun dengan UKT yang berbeda-beda. Di sini menurut Bapak, kebijakan pendidikan saat ini apakah sudah berpihak pada keadilan sosial atau masih ada kesenjangan dalam praktiknya? Kalau pertanyaannya kebijakannya, berarti kebijakannya sudah benar ya. Cuman saat mengimplementasikan kebijakan itu ada penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan ini ternyata banyak di Indonesia. Ya, kebijakannya udah benar tapi begitu implementasinya, dan itu di setiap hampir di sisi mana itu selalu ada penyimpangan, ada penyalahgunaan, lagi dengan oknum-oknum yang korupsi, akhirnya dengan istilah kita itu tidak tepat sasaran. Itulah gunanya evaluasi, kebijakannya sudah benar, cuman begitu diimplementasikan ada titik-titik atau celah-celah yang
berpotensi disalahgunakan. Berarti kebijakan dari pemerintah itu sendiri emang udah berpihak pada keadilan sosial. Cuma orang-orang yang bekerja di pemerintahan mungkin ada yang belum bisa mengimplementasinya dengan baik. Karena misalkan contohnya kayak tadi yang Mbak bilang, penyebaran dari beasiswa tersebut kadang lebih berpihak ke orang yang lebih dekat gitu loh sama orang pemerintahannya gitu. Jadi itu kan ada celah-celah yang bikin kebijakan tersebut jadi nggak berpihak gitu ke keadilan sosial gitu ya Pak. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu terkait pengaruh kesadaran sosial dari menunjukkan integritas dalam dunia pendidikan. Jadi untuk pertanyaan sendiri, menurut Bapak, sejauh mana sih peran lingkungan sosial kampus ini seperti dosen, siswa, atau mungkin institusi sendiri dalam mendorong integritas dan kemandirian mahasiswa? Oh, kamu sangat berperan ya, artinya mahasiswa itu tanpa didorong pun pada dasarnya dia harus mandiri. Misalnya tentu cara dia belajar. Nah, kalau di kuliah kan sudah berbeda, dari situ saja dia secara tidak langsung sudah dituntut kemandiriannya untuk lebih banyak lagi mengakses informasi tentang mata kuliahnya atau hal-hal yang terkait dengan mata kuliah, ya, mengakses sendiri maksudnya. Artinya tidak melulu mengandalkan perkuliahan di dalam kelas, ya, dia dituntut untuk lebih banyak mendapatkan informasi itu di luar kelas. Itu saja sudah bagian dari kemandirian yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Baik, kesadaran sosial, kira-kira di kampus ini sudah cukup membantu membentuk karakter jujur dan bertanggung jawab pada mahasiswa. Di UI itu kita kenal ada 9 nilai UI, dan program-program dari UI sendiri itu juga ada yang langsung menyentuh kepada masyarakat, ya, seperti pengabdian masyarakat gitu, atau gerakan UI mengajar yang itu sampai ke pelosok-pelosok di sekitar itu, pelosok-pelosok yang tidak jauh dari UI itu bahkan menjadi prioritas. Artinya kesadaran itu sudah ada yang diwujudkan dengan program pengabdian masyarakat. Kemudian saya mau tanya, menurut Bapak, apakah rasa empati dan solidaritas sosial di dunia pendidikan kita ini udah cukup kuat untuk mendukung mahasiswa yang sedang kesulitan COVID? Kalau pertanyaannya itu di UI, ya, di lingkungan kita, saya kira apalagi rektor yang baru ini, ya, menegaskan kepada seluruh UI. Jadi penegasannya adalah nanti tidak ada lagi mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena alasan ekonomi. Kalau itu sudah diucapkan, kemudian nanti misalnya ada kejadian, nah tentu siapa nih yang salah? Padahal dari tingkat rektor atau pimpinan di universitas ini sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi alasan orang yang atau mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena alasan ekonomi. Nah, kalau dari UI, rasa empati terhadap sesama mahasiswa itu ada, akan terwujud. Jadi kalau untuk UI sendiri rasa empati dan solidaritas sosialnya sudah cukup kuat ya untuk mendukung mahasiswa yang sedang kesulitan. Kan kita berharap kampus lain bisa mencontoh UI dalam hal ini. Selanjutnya saya mau tanya, apa yang bisa dilakukan oleh institusi pendidikan dalam mendorong budaya kesadaran sosial yang lebih kuat untuk menjaga integritas di pendidikan? Tadi misalnya apa yang dilakukan oleh UI dalam hal ini bisa dicontoh oleh kampus lain. Saya kira kampus lain juga
ya punya korps alumni. Nah, saya kira eh, salah satu yang bisa dicontoh dari korps alumni itu adalah apa yang dilakukan oleh UI. UI itu banyak programnya di sosial. Nah, itu bisa dicontoh. Artinya secara keseluruhan saya sih belum, maksudnya tidak bisa melihat juga secara keseluruhan bagaimana ya, karena kan kita hanya, kalau artinya yang kita lihat adalah apa yang kita. Bapak, apa tantangan terbesar dalam menumbuhkan budaya kesadaran sosial di dunia pendidikan, khususnya agar semua pihak peduli terhadap mahasiswa yang kurang mampu? Banyak orang yang tidak peduli, itu tantangannya. Nah, kenapa tidak peduli? Ya karena mungkin rasa empati itu tadi berkurang tadinya, ya. Nah, rasa empati itu kan tumbuhnya ketika dia sering bersosialisasi, ya, bersosialisasi dan melihat, misalnya jangan melihat Indonesia ini hanya Pulau Jawa saja, atau jangan melihat Indonesia ini Jabotabek saja, ya. Kalau dia sering berkunjung ke wilayah lain selain Jabodetabek atau bahkan Jabotabek aja yang pelosok-pelosok, itu menumbuhkan rasa empati. Kalau melihat kesenjangan sosial, ya, ekonomi yang ekonomi lemah. Nah, tantangan terbesarnya adalah ketika generasi muda ini sudah sudah terbiasa dengan ketidakpedulian. Nah, itu sebenarnya yang kita hindarkan, karena kalau generasi mudanya saja sudah tidak peduli, ya, apalagi yang diharapkan dengan 20 tahun ke depan, karena dia nanti akan, yang generasi inilah yang nanti yang akan melanjutkan estafet kebijakan. Mungkin pertanyaan terakhir, apa yang bisa dilakukan mahasiswa dan dosen agar mahasiswa kurang mampu merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk menjaga integritas di kampus? Yang dilakukan dosen adalah tidak membeda-bedakan, ya. Dan saya rasa di UI tidak ada dosen yang membeda-bedakan, ya, karena kita hanya memperlakukan bukan berdasarkan ekonominya, ya, berdasarkan kemampuan intelektualitasnya. Itu kita membedakan. Ini anak kurang baca, ya, bacaannya banyak, ya. Tidak ada yang kita bedakan berdasarkan, karena di kuliah atau di universitas itu tidak ada kaitan UKT itu dengan dosen. Jadi dosen itu tidak tahu apa-apa dengan itu, karena sudah ada yang bagian ini agak lain mungkin yang di SMA atau gitu, ya. Kan itu karena guru sendiri biasanya selalu menganjurkan atau bahkan memberi WA kepada siapa yang belum bayar. Kalau di kampus kan dosen tahunya ngajar aja udah, ya. Nah, jadi bagaimana mau membeda-bedakan? Kan kita nggak tahu. Kalau yang kita tahu, mereka ini mahasiswa, dan yang kita berikan klasifikasi itu lebih kepada intelektualitasnya. Nah, justru kalau ada, kan kita ada PA nih, masing-masing mahasiswa ada PA-nya. Nah, kalau kenapa misalnya kita lihat ini ada demotivasi dalam belajar, tanya kenapa, nah biasanya cerita sama PA itu, ya, ada masalah keluarga atau masalah keluarganya macam-macam. Nah, itu ya kasih motivasi, kasih solusi biar dia tidak kehilangan motivasi dalam belajar. Lebih ke arah itu, ya, lebih ke arah jangan sampai mahasiswa itu kehilangan motivasi dalam belajar. Untuk tadi yang kita bahas peran pasal 28C dalam mencerdaskan anak bangsa itu, jadi bukan hanya dari kalangan lembaga-lembaga negara atau pemerintah, melainkan juga kita nih sebagai mahasiswa juga harus ikut berperan aktif dalam memainkan peran di pasal tersebut.
Terus untuk pengaruh kesadaran sosial itu untuk mewujudkan integritas dalam dunia pendidikan itu sama juga kayak sebelumnya, semua kalangan juga harus ikut serta untuk peduli juga empati terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kurang mampu dalam ekonominya, agar mahasiswa tersebut juga nggak ngerasa didiskriminasiin sama orang-orang yang lebih dari dia. Mungkin cukup sekian. Tidak menghalangi dia untuk pendidikan. Ya, dia akhirnya mencari harta itu. Karena memang syarat menuntut ilmu itu nggak mungkin nggak pakai harta, ya. Mungkin UKT ada yang membayar, misalnya ada yang mensupport UKT-nya, tapi di ongkos dia dari sini itu mah nggak pakai. Ya, kemudian beli pulpen, beli itu mah nggak pakai. Jadi pasti membutuhkan harta, biaya, keuangan untuk nuntut ilmu dari SD sampai dari TK sampai S3 itu syarat. Tetapi ketidakadaan harta atau keuangan itu bukan halangan, karena bisa dicari. Ya, maksudnya bisa dicari, ya kita paksa karena kita sadar kalau orang nuntut ilmu itu harus ada harta, ya sadar. Gimana caranya? Misalnya saya tidak bisa beli buku karena saya tidak punya uang. Ya. Itu sebenarnya bukan alasan yang tepat untuk umur orang atau kuliah, ya, karena kita tahu namanya kuliah itu harus ada uang, ya, maksudnya harus ada biaya yang dikeluarkan. Nah, tapi kalau tidak ada, gimana caranya biar ada? Ya, terserah bagaimana caranya biar ada gitu, karena memang ada itu jadi syarat, ada biaya itu sudah jadi syarat. Ya, di sini gratis, yang ini gratis ini, tapi pasti ada juga yang butuh uang, biaya lain ya Bapak. Jadi itu sudah menjadi syarat mutlak kalau kita mau menuntut ilmu. Nah, ketika tidak ada, gimana caranya biar ada gitu. Nah, saat ini memang tidak ada, tapi minggu depan jangan sampai nggak ada nih. Gimana caranya nggak ada? Ya, banyak, ya, maksudnya banyak jalan. Artinya kalau Mungkin jikalau dari kami berenam ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya Bapak. Mungkin sekian wawancara sore hari ini bersama Bapak Bastian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Pak. salam buat Pak Yusuf. Oh, baik Bapak. Realitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal ketimpangan sosial dan akses yang adil bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Seperti kita lihat dari kasus Weni Jessica Silitonga, mahasiswi berprestasi dari Universitas Indonesia yang tetap harus bekerja sebagai juru parkir meski mendapat beasiswa penuh, menggambarkan bahwa beasiswa saja belum cukup. Hak di atas pendidikan tidak berhenti pada akses formal, tetapi juga mencakup dukungan menyeluruh agar mahasiswa dapat belajar secara layak. Negara memang telah menyediakan beasiswa, namun belum mampu mengatasi kesenjangan sosial yang mempengaruhi proses belajar. Kisah Weni menjadi cerminan bahwa perjuangan ekonomi masih menjadi hambatan serius dalam dunia pendidikan, meskipun semangat dan integritas seperti yang dimilikinya tetap menjadi inspirasi.